Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan kasih sayangnya kita masih bisa berkumpul, bisa bertemu meskipun dengan keadaan virtual dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 9 bersama Bapak tentunya Muhammad Fahri. Ya anak-anakku sekalian, hari ini kita memasuki materi baru, yaitu kita akan membahas mengenai cerita inspiratif. Ini adalah bab selanjutnya di materi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 9. Ya, setelah kemarin kita sudah membahas mengenai materi tentang teks diskusi, maka hari ini kita akan membahas mengenai apa itu cerita inspiratif. Mari kita sama-sama menyimak materi pembelajarannya hari ini. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas hari ini, alangkah lebih baiknya ketika kita memulai pembelajaran, mari berdoa bersama-sama. Nah, Bapak pimpin ya doanya. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan diawalinya kita berdoa dalam melaksanakan pembelajaran, ilmu-ilmu yang kalian dapat semoga menjadi bermanfaat dan berkah di kemudian hari. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak Bapak yang Bapak cintai, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Kita masih di dalam masa pandemi COVID-19. Maka dari itu tetap harus patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M. Yang pertama memakai masker, menjaga jarak, dan juga jangan lupa selalu mencuci tangan agar kita terhindar dari COVID-19 dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kalau begitu anak-anak siap untuk belajar hari ini? Harus siap tentunya ya, karena materi hari ini adalah materi baru di bab baru di kelas 9. Oke. Sebelum kita memasuki materi, Bapak akan sampaikan dulu ini adalah kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini. Yang pertama ada 3.11 yaitu mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar oleh kalian, dengan disandingkan oleh menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Kemudian, selain ada kompetensi dasar, kalian juga simak tujuan pembelajarannya ya. Ketika kalian sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, maka tujuan pembelajarannya setelah mengikuti proses pembelajaran daring atau online ini, kalian sebagai peserta didik diharapkan dapat yang pertama mampu memahami dan mengidentifikasi pengertian dari teks cerita inspiratif. Jadi nanti apa sih cerita teks inspiratif itu? Kalian akan mengetahuinya. Kemudian yang selanjutnya, selain pengertian juga kalian akan mampu memahami ciri-ciri dari cerita teks inspiratif dan juga tentunya tujuan dari teks cerita inspiratif itu sendiri. Ciri-cirinya seperti apa, tujuannya nanti untuk apa, nanti kalian akan memahaminya dan kalian akan mengetahui semuanya. Maka dari itu, mari kita sama-sama menyimak video pembelajaran hari ini dengan senang hati, gembira, dan tetap fokus ya. Oke anak-anak, kita mulai video pembelajaran hari ini. Apa kalian pernah mendengar atau kemudian membaca, menyimak sebuah cerita dari orang lain atau misalnya dari teks atau dari buku
sebuah kisah yang tentunya memotivasi kalian agar menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau bahasa sekarangnya mungkin kalian jadi ke-trigger untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi setelah kalian mendengar cerita orang lain. Nah, kalau kalian pernah ada di posisi itu, berarti kalian sedang mendengarkan, menyimak, atau membaca sebuah kisah inspiratif. Jadi, kisah inspiratif itu adalah sebuah cerita yang memotivasi diri kalian agar menjadi lebih baik lagi. Jadi nanti kalian akan terbujuk atau terbawa emosionalnya setelah membaca, setelah mendengar cerita inspiratif itu agar kalian menjadi manusia lebih baik lagi. Maka itu bisa disimpulkan bahwa kalian sedang menyimak atau membaca sebuah cerita inspiratif. Paham ya sampai sini? Jadi garis bawahi ketika kalian mendengar, menyimak, membaca sebuah kisah yang membuat kalian ingin menjadi manusia yang lebih baik, maka itu sudah dipastikan bahwa itu adalah sebuah cerita inspiratif. Itu garis bawahnya. Nah, boleh kalian lihat di sini. Jadi, cerita inspiratif itu apa sih, Pak? Nah, cerita inspiratif itu kalian boleh catat, boleh simak, boleh simpan pengertian ini di memori kalian masing-masing. Yaitu sebuah teks yang menceritakan kisah perjuangan hidup seseorang. Cerita inspiratif juga membuat pembaca dapat mengambil pesan baik dari cerita yang disampaikan. Juga cerita inspiratif dapat menggugah semangat orang lain untuk melakukan tindakan yang sama. Dalam konteks tentunya hal yang positif ya anak-anak. Jadi intinya cerita inspiratif itu pengertiannya adalah sebuah teks yang menceritakan kisah perjuangan hidup seseorang yang lebih banyak positifnya. Nah, itu adalah sebuah cerita inspiratif. Paham sampai sini? Pastinya paham ya, karena sangat mudah sekali pembelajaran hari ini. Makanya simak dengan baik-baik ya. Nah, kemudian selain pengertian dari cerita inspiratif itu sendiri, nah di sini Bapak akan memperlihatkan apa saja sih yang ada di dalam sebuah cerita inspiratif atau ciri-cirinya apa saja sih. Yang pertama nih, ciri-ciri dari cerita inspiratif itu berceritakan sebuah kisah nyata. Kalian jangan muluk-muluk mendengar atau menyimak atau membaca cerita inspiratif dari tokoh-tokoh yang luar biasa besar. Misalnya tokoh seperti presiden, kemudian tokoh orang-orang yang yang dulunya biasa saja kemudian menjadi orang sukses. Tidak perlu seperti itu. Tetapi kalian bisa ambil contoh misalnya tetangga kalian, teman kalian yang asalnya orang biasa kemudian menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, itu bisa menjadi sebuah referensi sebagai cerita inspiratif kalian. Jadi jangan jauh-jauh tapi lihat dulu sekeliling kalian. Nah, ini adalah berisi kisah nyata. Yang pertama cirinya itu, biasanya cerita ini berisi kisah nyata tentang orang-orang yang ada di sekitar kita. Cerita ini juga merupakan bagian dari fakta. Berarti nanti ketika kalian membaca, kemudian atau kalian membuat sebuah cerita inspiratif, apa yang menjadi inspirasinya itu dituliskan faktanya. Misal contoh teman saya adalah seorang yang sederhana, kemudian dia bisa merubah hidupnya menjadi orang sukses karena berwirausaha dengan sangat baik. Nah, itu bisa jadi cerita inspiratif. Yang asalnya jajannya hanya 5.000 satu hari, kemudian sekarang bisa jajan sehari 100.000. Nah, itu bisa jadi sebuah cerita inspiratif. Ya, kemudian selain berisi kisah nyata, ciri yang kedua yaitu menceritakan perjuangan hidup. Nah, di sini berarti sifatnya naratif atau menceritakan dari bisa naratif dan juga deskriptif, bisa menceritakan dari awal sampai akhir seseorang tokoh tersebut. Nah, dalam kisah ceritanya biasanya menceritakan kisah hidup seseorang yang sulit biasanya. Awalnya itu sulit, kemudian hidupnya susah, sederhana. Nah, tetapi tokoh di dalam ceritanya
setelah mengalami hal-hal yang sulit itu, dia bisa berjuang dengan sangat baik, kemudian ada nilai-nilai positif yang dia lakukan. Kemudian di akhir ceritanya pun biasanya cerita inspiratif ini tokohnya berhasil dan sukses. Nah, itu disebut dengan sebuah cerita inspiratif. Itu ciri-cirinya ya anak-anak. Jadi yang pertama ada berbentuk kisah nyata, kemudian yang kedua yaitu bisa menceritakan perjuangan hidup seseorang dari yang asalnya sulit kemudian menjadi sukses. Nah, itu adalah ciri-ciri dari cerita inspiratif. Tidak hanya fakta dan perjuangan hidup, ciri-ciri yang lainnya yaitu berisikan cerita yang membuat semangat ketika orang membaca dan menyimaknya. Selain menceritakan perjuangan hidup, kisah atau cerita ini juga berisi sebuah semangat dari tokoh yang membuat pembacanya ikut semangat juga dan akhirnya meniru atau bertindak dengan hal yang sama agar bisa mengikuti kegigihan semangat tokoh dalam cerita. Jadi kisahnya itu berisikan semangat-semangat perjuangan hidup si tokoh yang akhirnya nanti kalian ketika membaca dan menyimaknya akan berpikir seperti ini, wah saya ingin seperti dia, wah saya ingin seperti mereka. Asalnya hidup sederhana tetapi menjadi sukses. Bagaimana caranya? Nah, itu adalah sebuah kisah yang berisikan semangat-semangat perjuangan hidup. Kemudian yang terakhir yaitu mengandung hikmah atau amanat. Pasti tentunya, maupun tersirat ataupun tersurat amanatnya. Yaitu cerita yang berisi hikmah. Hikmah tersebut dapat menjadikan pelajaran bagi pembaca untuk menjalani hidup lebih baik. Pasti banyak hal positif yang ada di dalam cerita inspiratif ini. Ini adalah sebuah teks atau cerita yang luar biasa menurut Bapak. Karena bisa menjadi pelajaran, banyak ilmu yang didapat, banyak amanat yang didapat. Karena banyak mengandung hal-hal positif yang ada di dalam cerita. Pak, apakah sama dengan biografi? Kalau biografi itu menceritakan hidup seseorang dari lahir sampai meninggal biasanya. Nah, kalau yang ini tidak seperti itu, tapi garis besarnya saja diceritakan kesuksesan seorang tokohnya itu yang menjadi inspirasi banyak orang. Itu saja untuk cerita inspiratif. Nah, jadi Bapak ingatkan lagi, cerita inspiratif itu ciri-cirinya yang pertama ada memiliki fakta atau kisah nyata, kemudian perjuangan hidup, dan kemudian yang ketiga adalah membuat semangat, dan yang terakhir mengandung hikmah atau amanat yang luar biasa. Maka ketika kalian membuat atau kalian membaca sebuah cerita yang mengandung keempat ciri-ciri ini, maka dipastikan itu adalah cerita inspiratif ya anak-anak. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir ini adalah tujuan dari cerita inspiratif. Kalau dari tadi Bapak berbicara dari awal sampai sekarang mengenai cerita inspiratif, tujuannya pasti kalian sudah tahu. Yang pertama, dibuatnya itu untuk menggugah perasaan pembaca. Nah, dari misalnya kalian yang biasa saja kemudian membaca cerita inspiratif, akhirnya kalian semangat lagi untuk belajar, semangat lagi untuk berjuang menghadapi hidup agar kalian menjadi sukses ke depannya. Kemudian yang selanjutnya memberi kesan mendalam terhadap pembaca. Nanti kalian bisa terngiang-ngiang, terpikirkan, oh saya pernah membaca cerita inspiratif seorang yang biasa saja menjadi sukses. Saya pun harus seperti itu. Nah, kemudian memberikan positif dalam hidup. Nah, ini tujuannya juga. Dan yang terakhir, memiliki pesan moral yang jelas agar pembaca dapat belajar dan meniru cerita tersebut. Ini sangat mudah, sangat simpel sekali. Pembelajaran kali ini meskipun simpel, tetapi maknanya bisa kalian dapatkan. Ya, anak-anak. Nah, itu adalah dari pengertian, kemudian ada ciri-ciri, dan juga ada tujuan pembelajarannya. Nah, sampai sini dari ketiga pemaparan materi yang Bapak sampaikan, apakah kalian paham mengenai materi yang Bapak sampaikan? Pengertiannya apa, kemudian ciri-cirinya apa, dan tujuannya apa?
Apakah kalian ingin bertanya? Kemudian apakah ada yang masih belum paham? Semoga belum terlalu paham. Bukan maksud Bapak menjatuhkan kalian, tetapi agar kalian terus bisa belajar dan memperbaiki diri lagi. Mari kita diskusikan sama-sama pembelajaran kali ini. Dengan Bapak tentunya bisa lewat media sosial, bisa langsung bertanya kepada Bapak, silahkan, atau bertanya dan berdiskusi dengan teman kalian secara online tentunya, karena kita masih belum bisa tatap muka ya anak-anak. Nah, semoga kalian menjadi siswa yang berprestasi dan bisa menjadi sebuah inspirasi bagi anak-anak dan teman-temannya yang lain ya. Nah, materi pembelajaran hari ini cukup simpel tetapi juga mengena di hati ya anak-anak. Nah, pertemuan selanjutnya kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan dan kalian diharuskan untuk paham apa yang tadi Bapak bahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan tujuan cerita inspiratif. Karena kenapa? Karena di pertemuan selanjutnya nanti akan ada tugas dan juga materi baru, yaitu mengenai menyimpulkan sebuah teks cerita inspiratif. Jadi kalian harus sudah siap. Oke, semuanya? Bapak tekankan, cerita inspiratif itu apa? Cerita yang isinya berupa sebuah inspirasi dari tokoh hidup seseorang. Oke? Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian itu saja pembelajaran dari Bapak. Semoga pemaparan materi dari Bapak tidak cukup untuk kalian menggali lagi materi-materi yang lain, dan semoga kita bisa dipertemukan secara langsung, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila Bapak banyak kesalahan. Bapak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.